Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Apoteker Rudi Hendra selaku moderator atas perkenalannya, dan selamat siang, salam sejahtera juga kepada Bapak Ibu rekan sejawat apoteker sekalian. Terima kasih telah bergabung di dalam webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini kita akan banyak membahas mengenai nyeri, ya, dan terutama di webinar kali ini itu ada yang spesial. Kenapa? Karena kita mau mencoba lebih banyak interaksi dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu rekan sejawat sekalian yang di rumah tidak hanya pasif gitu ya mendengarkan kami mendongeng, tapi juga nanti ada banyak sesi interaktif. So stay tune di Zoom-nya, di gadgetnya gitu ya. Nanti pada beberapa sesi interaktif saya ada polling lewat Zoom nanti ya sebelum Kahoot-nya. Terus juga ada beberapa sesi tanya jawab dapat menggunakan fitur chat yang tersedia. Baik, untuk siang menuju sore hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai penata laksanaan di sini nyeri kronis dan peran apoteker dalam komunikasi mengenai obat pereda nyeri ini sendiri. Saya Yovita yang akan membawakan atau sharing pada sore hari ini. Nah, um, mengapa sih kita saya yakin gitu ya pasti perkara tentang obat nyeri ini sudah banyak sekali gitu ya Bapak Ibu apoteker bermain dengan obat nyeri gitu ya sehari-hari, plus juga sudah banyak webinar yang mengupas, tapi pada webinar kali ini kita akan lebih mendekatkan diri gitu ya pada penata laksanaan nyeri kronis, ya nyeri kronis di sini, dan tentang peranan apoteker ya dalam tata laksana nyeri kronis. Dan karena ini sifatnya tadi seperti yang saya sampaikan adalah cukup interaktif, maka nanti ada beberapa studi kasus dan pengalaman praktek terutama yang berkaitan dengan komunikasi oleh apoteker. Ya. Nah, ini adalah outline dari presentasi ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kembali lagi pada definisi nyeri itu sendiri. Ya. Nyeri itu adalah suatu kondisi yang didefinisikan sebagai pengalaman tidak menyenangkan, ya. Jadi sudah jelas pasiennya tidak merasa baik-baik saja, di mana pengalaman ini dapat berupa pengalaman sensorik maupun emosional, ya. Jadi nggak cuma ada bagian yang mungkin terkena nyeri, tapi juga emotionally itu akan terganggu gitu ya, yang berkaitan atau menandakan adanya kerusakan jaringan. Jadi sebenarnya nyeri ini sebenarnya bukan berarti buruk-buruk aja gitu ya. Di situ dia dapat menjadi alarm ya bahwa ada terjadi suatu kerusakan jaringan, baik yang sudah bersifat aktual ataupun potensial. Tapi namanya juga pengalaman tidak menyenangkan, maka kenapa nyeri ini perlu menjadi perhatian kita? Karena jika penanganannya tidak dilakukan secara adekuat, itu nanti kita akan lihat di belakangnya, pasien itu akan mengalami emotional distress, kemudian produktivitasnya bisa menurun karena dia nggak bisa bekerja dengan baik ataupun bersosialisasi dengan baik sebab nyerinya ini, maka disitulah nanti peran dari obat-obatan anti nyeri atau analgesik. Masih berbicara tentang nyeri, nyeri sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama dari durasinya, yaitu akut dan kronik, nanti akan kita bahas kemudian. Dari sisi lokasinya, itu juga bisa terjadi di kepala, di bahu, di punggung bawah, ini yang sering-sering saja, but anyway, nyeri bisa terjadi di mana saja, di bagian tubuh gitu ya. Dari sisi tingkat keparahannya juga ada ringan, sedang, dan berat. Ini nanti berperan di dalam kita menentukan obat-obatan apa gitu yang mau kita gunakan ya berdasarkan dari tingkat keparahan atau intensitas nyerinya. Dan tentunya nyeri ini juga ada penyebabnya di mana nanti ketika kita tahu penyebabnya itu juga akan menentukan pilihan obatnya ya. Pertama kita melihat dari sisi durasi. Dari sisi durasi, nyeri dibedakan menjadi dua, yaitu nyeri akut dan juga nyeri kronis. Pada kondisi nyeri akut, onsetnya itu cepat, jadi ketika terjadi kerusakan jaringan gitu ya, langsung terjadi rasa nyerinya itu sendiri, tapi durasinya juga singkat. Jadi biasanya nyeri akut itu contohnya nyeri pasca operasi ya, itu kan udah jelas ya begitu ada pembedahan, ada insisi ya, namanya juga ada jaringan yang dibelek gitu ya, itu pasti akan terjadi nyeri. Tapi biasanya setelah jaringannya recover, nyerinya juga berkurang. Kemudian nyeri pasca pembedahan gigi dan juga nyeri-nyeri muskuloskeletal tapi yang sifatnya akut gitu. Misalnya karena habis menanggung beban yang berat seperti itu. Nah, ketika nyeri akut ini terjadi terus-menerus, persisten dan berulang dengan durasi lebih dari 3 bulan, maka itu disebut dengan nyeri kronis. Nyeri kronis contohnya adalah nyeri karena osteoartritis ataupun karena rheumatoid arthritis. So di sini yang akan kita bahas yang ini memang akan berfokus pada nyeri kronis ini.
Kalau dari sisi mekanisme atau patofisiologi penyebab nyerinya, tadi kita tahu ya ada 3 jenis nyeri. Yang pertama adalah nyeri-nyeri nosiplastik, kemudian ada nyeri neuropatik, dan yang terakhir adalah nyeri nosiseptif. Kalau kita berbicara nyeri-nyeri neuropatik gitu ya, maka ini berhubungannya dengan kebanyakan sistem saraf. Jadi di sini kita lebih banyak menggunakan obat-obatannya itu nanti yang bersifat adjuvan analgesik gitu ya, karena dia lebih banyak bermain di nyeri neuropatik. Sedangkan kalau kayak untuk NSAID seperti itu, nanti biasanya kita banyak mainnya di nyeri-nyeri nosiseptif yang biasanya terjadi di tulang, kemudian di otot, ataupun di kulit, misalnya contohnya luka bakar, ataupun di organ-organ visceral seperti adanya obstruksi, adanya batu ginjal, kemudian adanya iskemi gitu ya, dan juga pada nyeri-nyeri kanker. Nyeri sendiri kita tahu ya bisa ditangani secara farmakologis dan juga non farmakologis ya. Kita sekarang untuk pembahasan kali ini akan banyak menekankan pada terapi-terapi farmakologis. Nah, untuk terapi farmakologis nyeri sendiri kita tahu ada beberapa golongan obat yang dapat digunakan. Yang pertama adalah golongan opioid analgesik. Ya, contohnya yang kita punya di Indonesia morfin, fentanyl, tramadol, kodein gitu ya. Terus kemudian ada juga analgesik yang non opioid seperti paracetamol, kemudian NSAID, baik NSAID yang bersifat non-selektif maupun NSAID yang bersifat selektif COX-2 inhibitor. Dan kita juga punya analgesik adjuvan, terutama yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, ini untuk nyeri-nyeri neuropati seperti pregabalin, gabapentin, amitriptilin, dan duloxetin. Jadi sebenarnya mereka bukan obat analgesik gitu ya, tapi obat yang memiliki efek analgesik juga yang dapat digunakan untuk nyeri-nyeri neuropati. Nah, tadi kita juga udah melihat juga ya bahwa klasifikasi nyeri berdasarkan intensitasnya itu ada nyeri ringan, kemudian nyeri sedang, dan nyeri berat. Nah, di situ kita dapat menggunakan klasifikasi atau intensitas nyeri itu dalam pemilihan obat gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan ini tangga analgesik ini ya. Jadi tangga analgesik ini dulunya dikembangkan untuk pemilihan obat pada nyeri-nyeri kanker. Karena nyeri kanker ini memang agak berbeda dengan nyeri kronis yang lainnya gitu ya, karena ada keterlibatan keganasan di situ. Nah, tapi tangga ini gitu ya juga sekarang diadaptasi gitu ya sehingga dapat digunakan untuk nyeri-nyeri kronik yang non-cancer. Contohnya yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, osteoartritis, rheumatoid arthritis gitu. Nah, itu adalah penggunaan kombinasi obat yang stepwise. Jadi mungkin kita bisa coba dulu ya pertama dengan non-opioid analgesik ya, contohnya paracetamol ataupun NSAID gitu ya. Kalau misalnya dia ada nyeri neuropati, maka bisa ditambahkan adjuvan analgesik. Masih belum tertangani, kita bisa naik ke step 2, di mana di situ ditambahkan weak opioid gitu ya, atau opioid yang intensitasnya rendah seperti tramadol ataupun kodein. Masih belum tertangani lagi, kita bisa step 3 gitu ya. Dan nanti kalau masih belum tertangani, kita bisa menggunakan step 4, di mana di sini adalah kombinasi antara strong opioid, non-opioid, dan juga adjuvan analgesik. Nah, tapi bukan berarti semua nyeri itu harus kita tangani dari step 1. Kalau misalnya dia memang nyerinya skala intensitas berat, maka kita bisa mulai nih dari step 4 dulu. Biasanya kayak nyeri-nyeri akut gitu ya, yang tadi nyeri-nyeri postoperatif gitu. Itu biasanya memang kita pakainya step 4 dulu, terus kemudian ketika nyerinya tertangani, baru kita turun dan turun dan turun, step down. Ya. Tapi kalau misalnya untuk nyeri-nyeri yang kronis itu biasanya sih memang kita mulainya bisa dari step 1 atau step 2 dulu. Kalau nyerinya tertangani, kita bisa turun ke step yang lebih bawahnya, tapi ketika nyerinya belum tertangani, kita bisa naik ke step atasnya. Kurang lebih konsepnya adalah seperti ini. Jadi bisa ada kombinasi obat ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang kita ketahui bersama untuk analgesik ini. Nah, kenapa sih kita harus pusing-pusing gitu ya menangani nyeri gitu. Yang pertama adalah ketika penanganan nyeri itu tidak adekuat, ingat bahwa nyeri itu adalah ada suatu kondisi nyeri ketidaknyamanannya itu tadi secara emosional dan juga secara sensorik. Maka ketika penanganan nyerinya tidak adekuat, itu akan meningkatkan morbiditas dan menurunkan kualitas hidup pasien. Contohnya pasien-pasien nyeri kronik dengan osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang tadinya mereka bisa berjalan jauh atau berolahraga, jadi nggak bisa karena nyeri.
ya, terbatas pada nyerinya. Karena nggak bisa olahraga, akhirnya malah jadi kena comorbid lain gitu ya, karena sedentary behavior-nya yang kurang bergerak gitu. Dan itu tentu akan menurunkan kualitas hidup pasien gitu ya. Pasien yang namanya nyeri pasti nggak enak ya, dan itu pasti akan bikin stres, kemudian malah jadi nggak bisa kerja juga, nambahin stresnya juga gitu. Karena dia si nyeri ini mengganggu aktivitas sehari-hari, mempengaruhi kehidupan pasien, ya maka kita wajib gitu ya sebagai apoteker untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan nyeri yang adekuat. Sebenarnya tujuan penanganan nyeri itu ya selain mengatasi nyerinya itu sendiri, juga tujuan berikutnya adalah membuat pasien kembali dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Gitu. Nah, pada siang menuju sore hari ini, untuk terapi farmakologis kita akan banyak menggali lebih dalam tentang non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya untuk NSAID ini, karena NSAID ini memang adalah salah satu kelas obat yang paling banyak digunakan di dunia. Data di US tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 29 juta orang itu menggunakan NSAID even secara rutin. Nah, dan kalau dari data di Europe gitu ya, bahkan 7,7% dari keseluruhan resep obat yang ada dalam setahun itu NSAID. Jadi luar biasa ya, angkanya tinggi sekali gitu ya. Nah, NSAID ini memang banyak digunakan untuk analgesik dan juga antiinflamasi pada kasus-kasus nyeri muskuloskeletal seperti tadi ya, osteoartritis, rheumatoid arthritis, nyeri-nyeri postoperatif ataupun nyeri-nyeri dental atau gigi. Ketika kita berbicara NSAID gitu ya, kita tahu bahwa efek utama dari NSAID itu adalah menghambat sintesis yang namanya prostaglandin lewat inhibisi enzim siklooksiggenase. Mungkin kita sedikit flashback gitu ya, bahwa di dalam tubuh gitu ya ada suatu komponen yang bernama asam arakidonat, di mana asam arakidonat ini akan diubah oleh enzim siklooksiggenase atau yang disingkat COX di sini gitu ya, akan diubah oleh enzim siklooksiggenase menjadi prostaglandin dan tromboksan. Nah, enzim siklooksiggenasenya sendiri ada dua macam. Ada enzim siklooksiggenase 1 dan siklooksiggenase 2. Ketika asam arakidonat ini diubah oleh enzim siklooksiggenase 1, dia akan menjadi prostaglandin yang sifatnya protektif. Ya, prostaglandin protektif yang contohnya ada di ginjal dan juga saluran pencernaan, misalnya di lambung. Dan dia juga akan menghasilkan yang namanya tromboksan, di mana tromboksan ini akan berperan di dalam agregasi platelet atau pengumpulan platelet. Nah, selain itu, selain COX-1 juga ada yang namanya enzim siklooksiggenase 2. Nah, di mana enzim siklooksiggenase 2 ini akan mengubah asam arakidonat ini menjadi prostaglandin juga, tapi prostaglandin yang bersifat proinflamatori. Di mana prostaglandin proinflamatori inilah yang merupakan prostaglandin yang berperan di dalam inflamasi, nyeri, dan juga demam. Dari pengetahuan ini, maka dikembangkan dua golongan obat NSAID, gitu ya, subgolongan obat NSAID. Yang pertama adalah NSAID yang sifatnya non-selektif. Seperti namanya non-selektif, maka dia menghambat baik COX-1 maupun COX-2. Sehingga karena yang dihambat dua-duanya, gitu ya, maka dihambat juga nih pembentukan protektif prostaglandin, sehingga tidak ada prostaglandin yang akan memberikan proteksi, misalnya membentuk lapisan mukosal di saluran pencernaan. Juga akan dihambat pembentukan tromboksan, sehingga dihambat juga agregasi platelet. Dan untuk enzim siklooksiggenase 2-nya karena dihambat juga, tentunya dia juga akan menghambat inflamasi, nyeri, dan juga demam. Ada juga NSAID yang sifatnya selective COX-2 inhibitors, di mana kalau dia selective COX-2 inhibitors yang dihambat di sini, kita lihat ya hanya COX-2 saja. Sehingga prostaglandin yang sifatnya proinflamatori itu terhambat, nyeri, inflamasi, dan demamnya itu dapat diturunkan, tapi untuk COX-1-nya tidak dihambat, sehingga protektif prostaglandin yang ada di saluran pencernaan dan juga efek agregasi plateletnya tidak terganggu. Kurang lebih seperti itu.
Nah, dari pembagian ini, gitu ya, kita bisa mengkategorikan NSAID gitu ya. Ada jurnal yang mengkategorikan hanya dua besar gitu ya, non-selektif dan selektif. Tapi di sini saya coba memperlihatkan bahwa sebenarnya bisa ada 4 variasi gitu ya, yang benar-benar highly selective CHOK1 gitu ya, jadi hampir tidak apa namanya sangat banyak di CHOK1 gitu ya, contohnya ketorolak. Ada yang sifatnya non-selektif, jadi benar-benar mengaktifkan CHOX1 dan CHOX2. Ada yang sifatnya preferential CHOX2 inhibition, dan ada yang sifatnya selektif CHOX2 inhibitor, seperti celecoxib, etoricoxib, dan parecoxib. Nah, kita sudah mengenal NSAID gitu ya, dan kalau kita berbicara penggunaan NSAID pada nyeri kronis, karena topik bahasan kita siang ini adalah nyeri kronis gitu ya, ini memang tentunya ada beberapa concern yang mungkin kita sendiri dalam praktek sehari-hari sudah sering merasakan atau sering bertemu case ini. Concern-nya adalah tentunya efikasi. Ya, gimana nih kalau NSAID digunakan untuk jangka panjang? Emang ngaruh nggak sih untuk mengatasi nyerinya pasien gitu ya, atau inflamasinya pasien? Dan tentunya selain efikasi, concern kita berikutnya tentunya adalah keamanan atau safety-nya. Ya, safety terutama karena tadi kita lihat ya, NSAID itu menghambat CHOX yang kemudian akan menghambat prostaglandin yang sifatnya protektif terhadap saluran cerna dan juga menghambat tromboksan yang nantinya akan berperan di dalam agregasi platelet, ya, maka concern kita biasanya dua, ya. Efeknya pada saluran pencernaan, gimana nih kalau NSAID digunakan pada jangka panjang, dan juga efek pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk itu kita coba melihat dari sisi guideline gitu ya. Ini NSAID, tapi yang untuk sekali lagi adalah untuk nyeri kronis. Jadi kalau kita berbicara dari sisi efikasinya, gitu ya, ternyata penggunaan NSAID, gitu ya, baik yang non selektif maupun yang selektif CHOX2 inhibitor seperti celecoxib, gitu ya, itu comparable untuk pasien-pasien dengan nyeri kronis, misalnya osteoartritis ataupun rheumatoid arthritis. Ya, jadi untuk penanganan nyeri kronis di sini dia bisa gitu. Nanti saya perlihatkan di slide berikutnya. Nah, concern berikutnya kan adalah dari sisi safety gitu ya. Di sini dikatakan gitu ya bahwa sebenarnya untuk safety di saluran pencernaan gitu ya, celecoxib itu biasanya memiliki fewer adverse event atau efek samping yang lebih rendah di saluran pencernaan dibanding NSAID yang lain. Nanti kita akan lihat penelitiannya lebih jauh. Demikian pula untuk risk dari terjadinya cardiovascular events itu pada celecoxib itu memang lebih rendah dibandingkan dengan NSAID yang lain. Nah, ini NSAID untuk nyeri kronis. Ini ada beberapa jurnal gitu ya yang penelitian yang memperlihatkan penggunaan NSAID pada nyeri kronis memang biasanya adalah rheumatoid arthritis dan osteoartritis gitu ya. Ini ada yang membandingkan antara celecoxib dengan ibuprofen dengan naproxen ya. Kita tahu ibuprofen dan naproxen ini adalah yang non selektif gitu ya. Di mana durasinya di sini memang cukup panjang, sekitar 20 bulan lebih gitu ya. Jadi hampir 2 tahunan gitu. Di mana untuk cardiovascular events-nya sebanding, dan juga untuk GI events-nya celecoxib di sini lebih rendah. Kemudian ada yang membandingkan antara etoricoxib dan diclofenac, masih pada nyeri kronis rheumatoid arthritis dan osteoartritis, penggunaan 18 bulan, GI events-nya memang etoricoxib lebih jarang dibandingkan dengan diclofenac. Dan terakhir ini ada studi yang membandingkan celecoxib dengan naproxen, itu pada arthritis pain, dengan durasi 18 bulan, itu untuk efek keamanan di cardiovascular event-nya tidak berbeda signifikan, tapi untuk di GI events-nya celecoxib lebih jarang. Ketika kita memiliki concern terhadap penggunaan efek NSAID di saluran pencernaan, sebenarnya ada yang perlu kita perhatikan. Jadi ada beberapa pasien yang memiliki resiko lebih tinggi gitu ya, mengalami efek samping NSAID di saluran pencernaan. Itu adalah pasien-pasien dengan usia lanjut, jadi usia ini adalah salah satu faktor resiko terjadinya efek samping NSAID di saluran cerna. Kemudian jika pasiennya punya riwayat ulkus peptikum, kemudian jika pasiennya memiliki atau menggunakan NSAID tersebut bersamaan dengan obat-obatan yang dapat menyebabkan perdarahan, seperti antikoagulan, antiplatelet, antidepresan golongan SSRI, kortikosteroid, gitu ya. Nah, ketika obat-obat ini digunakan bersama dengan NSAID, itu memang efek samping di saluran pencernaan bisa lebih meningkat. Pasien-pasien dengan infeksi Helicobacter pylori,
itu juga sebuah resiko. Dan jika pasiennya menggunakan 2 NSAID secara bersamaan, maka biasanya tidak disarankan ya menggunakan 2 NSAID secara bersamaan. Bagaimana nih strategi untuk mengurangi efek sampingnya? Dari penelitian itu dapat digunakan yang namanya proton pump inhibitors, kita sudah tahu ya, seperti omeprazol dan teman-temannya, tuh ya, itu dapat mengurangi efek samping dari NSAID di saluran pencernaan. Bagaimana dengan antihistamin reseptor H2, misalnya ranitidin gitu ya? Dari penelitian memang dia kurang efektif dibandingkan dengan PPI gitu ya untuk mengurangi efek samping NSAID. Bagaimana juga dengan misoprostol sebagai analog prostaglandin? Dia kan yang akan membentuk prostaglandin gitu ya. Sayang sekali untuk misoprostol ini juga tidak disarankan untuk mengurangi efek samping NSAID di saluran cerna. Kenapa? Karena efek sampingnya biasanya lebih besar, diare dan nyeri abdomen. Untuk profil efek samping NSAID di saluran pencernaan, apakah semua NSAID ini memiliki efek yang sama gitu ya? Nah, ini ada sebuah systematic review dan dari sebuah meta-analisis gitu ya untuk melihat terjadinya relative risk efek samping di saluran pencernaan bagian atas, di mana ternyata di sini yang memiliki resiko lebih rendah untuk menyebabkan efek samping di saluran cerna atas itu adalah pada ibuprofen dan celecoxib. Sedangkan resiko paling tinggi adalah pada penggunaan ketorolak dan piroxicam. Nah, kalau untuk di sistem kardiovaskular sendiri, ini juga ada sebuah systematic review yang mencoba melihat gitu ya bagaimana perbandingan resiko antara masing-masing NSAID ini dalam menyebabkan cardiovascular events, contohnya infark miokard, stroke, ataupun kematian akibat cardiovascular events gitu ya. Dari penelitian ini menunjukkan ya bahwa kalau untuk efek kardiovaskular, naproxen itu paling aman karena tidak ada resiko efek kardiovaskularnya. Resiko paling rendah itu pada ibuprofen, tapi juga dose dependent, dose di atas 800 mg sehari itu tetap efek kardiovaskularnya cukup tinggi. Dan paling tinggi itu adalah pada diclofenac dan juga rofecoxib. Untuk rofecoxib ini juga sudah ditarik dari peredaran ya. Nah, celecoxib itu cukup aman pada sistem kardiovaskular jika digunakan pada dosis kurang dari 400 mg per hari. Nah, jadi bagaimana nih kita memilih NSAID gitu ya, kalau kita khawatir terhadap efek samping pada saluran cerna dan juga pada kardiovaskularnya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan ini sebagai panduan gitu ya. Kalau misalnya yang kita takutkan adalah resiko saluran cerna, ya, itu kita lihat dulu pasiennya ini resiko terbentuk efek samping di saluran cernanya resiko rendah atau resiko sedang atau resiko tinggi. Kalau resiko rendah tentu silahkan dikasih gitu ya. Tapi kalau yang moderate risk seperti tadi ya usianya 65 tahun lebih, punya ulcus pepticum, terus menggunakan obat-obatan yang juga bisa meningkatkan perdarahan, itu yang disarankan adalah NSAID ya. Kalau misalnya mau menggunakan yang non selektif NSAID ya tadi kayak ibuprofen, terus misalnya diclofenac gitu-gitu, itu harus dibarengi dengan penggunaan PPI. Atau dapat juga digunakan selective COX-2 inhibitors sebagai monoterapi, contohnya misalnya celecoxib gitu ya, sebagai monoterapi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang high risk? Misalnya sudah punya riwayat ulcus pepticum, tapi yang complicated, misalnya sampai ada melena atau BAB berdarah, atau ada hematemesis, atau muntahnya sampai berdarah, gitu. Itu kan berarti ulcus pepticumnya sudah complicated ya. Di situ yang disarankan adalah COX-2 inhibitors, tadi ya seperti misalnya celecoxib, ataupun parecoxib dan etoricoxib plus PPI. Nah, kalau kita khawatirkan adalah berdasarkan risiko pada kardiovaskular, ya, kalau pasiennya punya gagal jantung ataupun riwayat-riwayat ischemic vascular event seperti stroke ataupun pernah serangan jantung, gitu ya, maka hindari NSAID. Tapi kalau tetap diperlukan, misalnya ya pasiennya tidak bisa mentoleransi opioid, kan kalau kita nggak bisa menggunakan NSAID, pilihan kita mungkin paracetamol dan opioid gitu ya. Misalnya pasiennya tidak bisa menggunakan opioid karena efek sampingnya, tapi nggak bisa menggunakan paracetamol juga karena misalnya tidak adekuat gitu ya penanganan nyerinya hanya dengan paracetamol, maka dapat digunakan salah satunya adalah celecoxib. Tapi tentu gitu ya pemilihannya tadi ya tetap memperhatikan respon pasien terhadap nyeri dan inflamasi. Ya, jadi ini hanya semacam panduan saja. Kita sampai pada part yang kedua, komunikasi apoteker pada pasien dengan nyeri kronis. Kita sebagai apoteker tadi sudah memiliki pengetahuan yang komprehensif sekali gitu ya tentang obat-obatan analgesik. Nah, tapi
ketika kita tidak mengkomunikasikan ini gitu ya kepada pasien gitu, ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia saja gitu ya pengetahuan kita. Nah, saya akan menayangkan beberapa video gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan interaktif gitu ya, nanti boleh siap-siap di kolom chatnya. Sebelumnya saya izin stop share dulu agar suaranya nanti bisa keluar. Hi, John. Hi, Justin. I'm dropping off a new prescription. No problem. I have this in stock, Ya, but I do pasien notice that this datang. prescription's from the hospital. Can you tell me more about that? Yeah, I was in the hospital for about 10 days. I had this infection where the fluids are. Yeah. Oh, Ada I need pembentukan my cairan. refills. They didn't give me any new prescriptions in the hospital. I did have some auto refills for you in the pharmacy. Unfortunately, I have to return them to stock since you weren't able to pick them Dia up. pengen But if you give me 20 minutes, I can get them refill all ready atau for you. mengulang obat-obatan yang dari rumah sakit. Jadi farmasisnya checking gitu ya, obat-obatan rutin dia apa saja. Lisinopril, spironolactone, lactulose, rifasimin, ya. Dan gabapentin. I twisted my Pasiennya ankle ngambil leaving the sedikit apartment dari this over the morning. counter. It's hurting real bad. Oh, that's terrible, John, especially since your first day coming back from the hospital. Kayak dia But I did sakit, want to talk to you nyeri about one di thing. kaki. The ibuprofen that you're holding, especially with your medical condition, will have a tendency to reduce blood flow to your kidneys. Really? They told me I couldn't take Tylenol, but I thought that ibuprofen would be okay. At the hospital, when I first got there, they said my kidneys weren't doing too good. But when I left, they said everything was back in normal. Well, if you don't mind, John, if we can go over to the side area and I can Di discuss rumah with you sakit ya further. selain ada penumpukan cairan di liver gitu ya, juga Can I dibilang see your kalau ankle, John? kondisi ginjalnya sudah Sure. turun. Yeah, it does look swollen. Does it hurt any more when you move it? It does. No, it's the same. I think the best thing for now is to get a cold pack and elevate your ankle to 45 degrees. Let me grab that for you real quick. Okay, so the pharmacist instead of So this is the ibuprofen instant dia cold bilang pack. pakai So cold pack just aja. basically to activate it, you just Kompres squeeze dingin. in, place it around your ankle, and elevate it to 45 degrees. And the reason why I feel more comfortable with this recommendation is because you've told me about your kidney problem in the hospital, I really don't feel comfortable with you using ibuprofen. And because of your liver condition, the fluid is pooling in your abdomen, which is restricting blood flow to the kidney. Ibuprofen will further restrict blood flow to the kidney. And your blood pressure medication, the lisinopril, which is normally a very good medication, that will further reduce blood flow to the kidney. And the total effect of all three of these factors will drastically reduce blood flow to the kidney and lead to kidney failure. And that's why I feel more comfortable with the cold pack recommendation. And if you have further questions, we can talk to your doctor. Thanks for letting me know about this. I certainly don't want to hurt my kidneys. I got enough problems. That's why we're here. And if you want to walk with me back to the pharmacy, I can get all your prescriptions rung up for you. Oke, so to apa namanya, kita review lagi bahwa tadi ada seorang pasien gitu ya, dia habis pulang katanya dari rumah sakit ya, sebelumnya dirawat inap di rumah sakit karena ada penumpukan cairan asites gitu ya di livernya. Terus kemudian dia mau nge-refill prescription, dan dari data-data prescriptionnya si farmasis bisa tahu bahwa oh pasien ini ada hipertensi ya, terus pasien ini ada tadi ya, dia udah tahu gangguan liver yang hubungannya juga dengan penumpukan cairan gitu, dan katanya si pasien ini ginjalnya juga cukup terganggu, dan ketika dia mau nyiapin itu pasiennya datang gitu kan bawa ibuprofen gitu, ini aku mau beli juga dong ibuprofen yang over the counter gitu ya, atau yang obat bebas kata pasiennya, karena pasiennya ngerasa ada nyeri di
pergelangan kakinya gitu. Nah, terus apotekernya bilang, yuk kita coba komunikasiin lagi ini gitu. Dan apotekernya bilang, ini aja ya, gimana kalau daripada pakai ibuprofen, dirimu pakai aja si kompres dingin ini Pak gitu. Karena dengan adanya gangguan ginjal Bapak gitu ya, terus kemudian kemarin sempat ada penumpukan cairan di liver, Bapak juga ada penyakit hipertensi gitu ya, penggunaan NSAID kurang disarankan gitu. Dan lagian si Bapak kan tadi kan pas dilihat nyerinya itu nyeri ringan ya, karena pasiennya bisa apa muter-muternya masih enak gitu, cuman mungkin dia apa nggak nyaman aja gitu. Jadi yang disarankan adalah Colpex. Nah, kalau dari menurut Bapak Ibu tadi, menurut Bapak Ibu gitu ya, komunikasi apoteker yang ada di video pertama ini gimana? Disimpan dulu, kita lihat video yang kedua. Hi, John. Hi, are you Vivian? I'm the pharmacist. Yes, yes, I am. So I'll make this quick because I got to go to lunch soon. Is your name is Vivian Breyer and your date of birth is 2/10/1946? That's right. All right. Do you have any allergies? I believe when I had my wisdom teeth out, they gave me codeine, and I believe I remember I had stomach upset and I didn't feel well at all. Oh, that's not an allergy. Well, I was told it was an allergy. Yeah. Did the doctor tell you what this medication's for? No, I'm guessing it's for blood pressure. Yeah, it's for blood pressure. It's lisinopril 10 milligrams. Take it once a day. You're going to be on it for a while. Did he tell you what to expect? Well, he did give me an appointment, a follow-up appointment in 2 months. Is that what you're looking for? So you might get a little cough, dry cough with this. You also might get angioedema, which is really bad. You should call 911 if that happens. Okay. You have any other questions for me? Not at this time. All right. Well, here's your pills. We'll see you later. Oke, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang komunikasi oleh apoteker, kayaknya di yang nomor 2 udah kelihatan lah ya, nggak perlu saya jelaskan. Boleh tolong tulis yuk di kolom chat, apa sih yang berbeda gitu dari video yang pertama dengan video kedua kalau kita lihat dari sisi komunikasi oleh apotekernya. Boleh dibantu? Kalau tadi di video yang kedua, gitu ya, kita lihat ya pasiennya datang gitu ya, terus nanya, apotekernya langsung nanya, kamu ini kan gitu. Ini obat kamu gitu, ada alergi nggak? Itu mah bukan alergi. Nah gitu. Kalau menurut Bapak Ibu dari sisi komunikasi apotekernya apa sih yang beda? Boleh bantu saya di kolom chat. Kalau tadi di yang pertama seperti video yang pertama seperti apa? Kalau di video yang kedua menurut Bapak Ibu lebih ke arah seperti apa ya? Oke, dari apoteker Diana Avianti, nomor 1 lebih peduli, lebih komunikatif. Video pertama lebih akrab dengan pasien, yes. Di video yang pertama sangat selektif, yang kedua kurang begitu selektif. Video pertama lebih care, ya terlihat banget ya lebih care-nya gitu ya. Apotekernya kurang empati terhadap pasien, yang di video kedua memang kurang memberi solusi, sangat kaku, judging. Ya, kalau kedua oh yes, this is very good apoteker Deborah ya. Di video kedua tuh terlihat pisannya buru-buru yang lihat jam gitu ya, meremehkan pasien gitu. Dari apoteker Dian Eka Nugraha, kalau NSAID sendiri ya, ini adalah studi cross sectional pada 200 apoteker komunitas di Jeddah ya, dan di sini ditanya gitu kalau ini yang ngisi kuesionernya apotekernya, kalau tadi kan yang ngisi kuesionernya pasien ya, kalau ini yang ngisi kuesionernya apoteker. Kalau apoteker di komunitas di sana biasanya kalau ada pasien dengan NSAID apa saja sih yang dijelaskan, kemudian screening resepnya apa saja sih yang biasanya diintervensi gitu ya. Yang pertama ini adalah dari sisi advice-nya gitu ya. Jadi yang mereka sampaikan ke pasien adalah kapan menggunakan NSAID-nya, terus mereka juga pada beberapa pasien menyarankan penggunaan gastroprotective agent seperti tadi ya, proton pump inhibitors, terus beberapa juga ada yang menyarankan gitu ya pindah ke NSAID yang lain.
atau ke painkiller yang lain, kapan harus stop menggunakan NSAID-nya tersebut, kapan dibutuhkan reduksi dosis, kalau lupa minum obat bagaimana, dan terutama karena ini adalah di apoteker komunitas, mungkin banyak yang datang untuk membeli NSAID ini untuk swamedikasi, maka harus disampaikan juga gitu ya, kapan harus konsul dengan dokter, kalau misalnya dengan swamedikasinya itu belum tertangani nyerinya. Nah, kadang kita suka bingung ya gitu, paham sih Bu, apa kita harus melakukan komunikasi dengan apoteker? Kok dalam kasus nyeri itu kita harus memulai dari mana sih gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan basic 7 questions ini. Jadi kalau kita ingin memulai komunikasi dengan pasien, bisa menggunakan basic 7 question ini ya. Yang pertama kalau kita bicara nyeri gitu ya, kita bisa nanya lokasi nyerinya di mana gitu. Terus kemudian bagaimana kualitas yang dirasakan gitu ya saat ini, kualitas hidup yang dirasakan saat ini, severity-nya bagaimana, apakah nyerinya terus-menerus atau hilang timbul, sudah berapa lama nyerinya, kalau udah bilang oh udah dari setahun yang lalu, oh, berarti kan kita curiga itu nyerinya nyeri kronis gitu ya. Terus kemudian faktor-faktor apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan nyeri tersebut kita tanya, dan juga dari sisi gejalanya sendiri. Nah, ini contohnya kalau untuk kita mau nanya bagian tubuh mana yang mengalami nyeri gitu ya. Ternyata kalau pada pasien-pasien di Indonesia, terutama pasien-pasien di sini yang usianya middle age ataupun older adults gitu ya, lebih dari 50 tahun, itu kebanyakan pada nyerinya di nyeri kepala, kemudian di nyeri tangan, wrist atau finger gitu, dan juga di punggung. Ya. Jadi ini bisa menjadi komunikasi pertama kita gitu untuk membuka komunikasi. Nah, tadi juga ada yang bilang gitu ya, Bu, kalau di video yang kedua, oh bahasanya akademisi banget gitu ya. Betul sekali, karena seperti kita ketahui bersama ya, pemilihan kata saat komunikasi dengan pasien ini harus membumi gitu ya, harus yang kata-katanya awam. Misalnya daripada kita bilang obat anti hipertensi gitu, ya bilangnya ini adalah tablet tekanan darah. Daripada kita bilang efek samping obat tidak diharapkan gitu ya, kita bisa bilang cukup ya mungkin efek samping. Terus iya Bu, hati-hati misalnya penggunaan obat ini dapat menyebabkan hipoglikemi teh mungkin kita bisa bilangnya itu adalah gula darahnya rendah dan lain sebagainya gitu ya. Ini kadang-kadang kita udah tahu ya teorinya ya, tapi kadang-kadang penerapannya agak susah ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau berbicara dengan pasien tuh susah sekali ya mencari kata-kata, mungkin karena kita kebiasaannya bacanya jurnal atau buku-buku acuan yang memang bahasanya ya untuk kalangan medis gitu ya. Jadi ketika ingin menerjemahkan untuk pasien sulit juga. Jadi exercise practice makes perfect ya Bapak Ibu sekalian menurut saya untuk ini. Oke, now kita tiba di sesi terakhir dari talk saya. Ini ada interaktif polling, mungkin bisa dibantu oleh Pak Fauzan. Ada 5 pertanyaan untuk polling ini. Jadi kalau untuk polling ini, nah silakan yuk bisa langsung diisikan nanti ya, bisa langsung dipilih di situ. Nah, terus nanti kita diskusi bareng-bareng dari hasil polling. Ini bisa di-scroll ke bawah ya Bapak Ibu ya, ada 5 polling. Polling pertama nih, saya coba bacakan. Kalau ada pasien pria berusia 38 tahun datang ke apotek dengan keluhan nyeri punggung yang baru saja muncul, pertanyaan apa saja yang dipilih untuk memulai interaksi kalau menurut Bapak Ibu ya? Ini sudah cukup lanjut usia ya, tapi dia bilang nyerinya baru saja muncul gitu. Pilih. Terus mungkin yang kedua nih, kalau kondisi apotek sedang ramai, ya. Kemudian ada seorang wanita berusia 65 tahun mengeluhkan nyeri di lutut, udah 7 hari terakhir nih nyeri, dan pasiennya meminta obat untuk nyerinya tersebut. Apa yang biasa dapat apoteker tanyakan gitu ya, karena ingat ini kondisi apoteknya sedang ramai gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kondisi apotek sedang ramai juga kalau pasiennya meminta obat, yang pertama bisa kita sarankan apa? Mungkin bisa disebutkan lagi, Bu, poolingnya. Baik. Tapi kelihatan kan ya Bapak Ibu ya? Di sini.
Mungkin saya tadi sampai polling nomor 3, saya izin ke polling nomor 4 ya. Kalau misalnya ada pasien ingin konseling dengan apoteker gitu ya, dan ketika kita ingin meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat, bagaimana sih cara kita gitu ya memberikan edukasi atau konseling kepada pasien? Apakah kita bisa memanfaatkan leaflet atau memanfaatkan leaflet yang ada di dalam kemasannya, atau leaflet edukasi dari prinsipal atau penjelasan verbal tanpa alat bantu gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai yang terakhir, paling yang terakhir gitu ya, sebagai seorang apoteker gitu ya, kalau misalnya kita punya standar gitu ya, harus memenuhi pharmaceutical care, tapi di saat yang bersamaan kita juga punya KPI untuk meningkatkan omset apotek gitu. Nah, kalau prioritas kita gitu ya untuk memenuhi si KPI meningkatkan omset apotek itu kira-kira apa? Apakah menjual alat kesehatan yang berharga premium, atau menawarkan obat paten atau originator, menawarkan OGB atau generik? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang, Bu Yovita saya punya pendapat lain, please do di kolom chat, nanti saya akan coba bacakan juga. Baik, apakah Bapak Ibu sudah bisa mengisi pollingnya? Kalau ada yang kesulitan mengisi polling, bisa di jadi bisa langsung diklik aja Bapak Ibu ya di bullet point-nya itu. Pertanyaannya bisa lihat di layar ini, Bu. Ya, apakah kalau di layar saya sih tampak gitu ya, ada polling di situ. Jadi kita bisa langsung pilih klik. Maaf Bu Yovita, Bapak Ibu yang belum kelihatan pollingnya bisa diklik, itu ada tanda polls itu di Oh, oke, baik. nya, tinggal diklik saja nanti akan Oh ya, keluar baik, terima kasih, Pak. pertanyaannya. Jadi tanda polls itu ada di sebelah, biasanya Bapak Ibu ya kalau kita klik Zoom-nya ada chat, Q&A, nah sebelahnya ada polls. Boleh diklik dulu polls-nya. Saya tunggu, mungkin saya bacakan lagi ya. Untuk yang pertama, pasien pria, kalau ada pasien pria berusia 78 tahun datang ke apotek dengan keluhan nyeri punggung, terus itu keluhannya baru saja muncul gitu ya, pertanyaan apa yang bisa kita pilih untuk memulai interaksi atau konseling antara pasien dengan apoteker ya. Apakah kita bisa bertanya, Pak, sejak kapan nyeri punggungnya muncul, Bapak sudah minum obat apa saja, atau menurut Bapak Ibu kita lebih ke arah cek dulu deh ini severity-nya gitu ya, seberapa mengganggu gitu, atau kita tanya juga gitu ya, lebih ke arah gimana sih nyerinya kayak gitu, itu bisa. Oke. Ya, ini sudah ada beberapa jawaban. Mungkin saya coba bacakan dan kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Kalau ini ada pasien yang pertama datang ke apotek, keluhannya nyeri punggung dan baru saja muncul. Hampir sebagian besar dari Bapak Ibu itu akan memulai gitu ya konseling dengan menanyakan sejak kapan nyeri punggungnya muncul dan sudah diobati dengan apa saja. Which is saya pribadi cukup setuju gitu ya. Tapi jika kita mau memulai gitu ya dengan bagaimana nyerinya atau seberapa nyeri, apakah sampai nggak bisa bangun atau sampai jalan pun sulit, itu juga nggak apa-apa karena mungkin dari situ kita bisa saranin apakah ini sebaiknya obatnya yang seperti apa, atau mungkin topikal dulu bisa, itu juga bisa menjadi ini ya. Jadi untuk jawaban ini memang sangat open ya, Bapak Ibu, yang nggak ada yang satu yang lebih benar daripada yang lain, no. Oke, next. Ketika kondisi apotek sedang ramai, ada seorang wanita 65 tahun mengeluhkan nyeri pada lutut di 7 hari terakhir. Apa yang bisa apoteker tanyakan atau lakukan dengan permintaan tersebut gitu ya? Kebanyakan menjawab, mayoritas ini menjawab, apakah ibu sudah pernah minum obat pereda nyeri sebelumnya? Ya, itu juga bisa kita tanyakan ya. Jadi memang sebaiknya nggak langsung menyarankan salah satu obat gitu ya. Takutnya bahwa dia sebenarnya udah minum juga obat golongan itu, tapi ketika 7 hari nggak
kembang gitu ya, ya berarti kita mungkin bisa refer dia untuk pergi ke dokter gitu, atau kita menyarankan obat lain yang masih bisa dibeli secara swamedikasi, namun tingkatnya lebih tinggi gitu ya. Misalnya selama ini pasiennya, oh saya hanya kompres-kompres aja gitu, nah bisa kita sarankan, oh ya mungkin bisa disarankan dengan NSAID yang bisa dibeli secara swamedikasi gitu ya. Kemudian ketika ada masih di soal yang sama gitu ya, apa yang biasanya terlintas kalau misalnya pasiennya bilang saya belum pernah minum obat gitu ya, dan dia meminta obat gitu, apa yang bisa disarankan? Di sini ada yang menjawab paracetamol dan diclofenac. Yes, di dalam kasus ini kita karena ini swamedikasi, kita juga harus memperhatikan ya obat mana saja yang harus diberikan secara swamedikasi, dan paracetamol masih punya tempat gitu ya untuk nyeri di sini, terutama ini pasiennya geriatri. Kalau misalnya kita ingin menyarankan NSAID, jangan lupa ya bahwa penggunaannya harus dimonitor, dalam arti kalau misalnya setelah sekitar 5 hari atau seminggu itu nyerinya masih terus berlanjut, maka kita sarankan hubungi dokter, dan lihat-lihat juga ya kalau kita ingin menyarankan NSAID, kira-kira perlu gastroprotektif atau enggak gitu ya, atau pasiennya punya resiko jantung atau tidak gitu ya, kayak yang soal nomor 1 tadi, video nomor 1 tadi gitu ya. Kalau ingin memberikan konseling bisa pakai apa saja gitu ya, leaflet obat dalam kemasan, yes gitu ya, leaflet yang diberikan prinsipal, atau kita bisa bikin sendiri gitu ya. Penjelasan verbal tanpa alat bantu mungkin bisa juga ya, apalagi kalau misalnya lagi ramai, tapi ketika kita bisa melakukan keduanya gitu ya, sambil kita penjelasan verbal, sambil ada browser atau leaflet yang bisa kita berikan, ini akan lebih baik lagi ya. Dan kalau misalnya kita sebagai apoteker kan juga tentunya ada KPI untuk meningkatkan omset apotek gitu ya, mana yang dapat ditawarkan gitu ya. Mayoritas Bapak Ibu bilang bisa menawarkan obat paten atau originator, tapi ya tentu kita lihat-lihat ya dari kondisi pasiennya ya Bapak Ibu ya. Atau kita juga bisa sebenarnya dari tadi ya memberikan servis yang lebih baik agar pasiennya bisa kembali lagi. Tadi juga di kolom chat ada yang menjawab gitu ya, bisa menawarkan misalnya vitamin atau suplemen pendamping. Ya, sekali lagi ini bukan sesuatu yang ada jawaban paling benarnya, enggak ya. Ini sangat open for discussion, dan tentunya disesuaikan ya dengan kondisi kasus masing-masing yang dihadapin. Terima kasih banyak untuk partisipasinya yang secara aktif dalam polling. Ini tadi sudah kita jawab. So, ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi, take home message yang semoga bisa kita ambil bersama pada pemaparan pada sore hari ini adalah kita sama-sama memahami ya bahwa nyeri itu adalah salah satu kondisi yang harus ditangani gitu ya. Tidak dibiarkan begitu saja. Penanganan nyeri yang adekuat itu adalah salah satu basic human rights gitu ya, atau hak asasi manusia gitu. Kenapa? Karena di situ selain menangani nyerinya, sebenarnya kita juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini goals kita dalam penanganan nyeri, di mana kalau kita berbicara terapi secara farmakologis, karena kita adalah apoteker gitu ya, penggunaan analgesik itu tentunya menjadi suatu yang prominent di dalam tata laksana nyeri, namun tidak semua analgesik sama, jadi kita harus memperhatikan faktor-faktor keamanan, safety, dan efikasi, terutama ketika kita bicara nyeri kronik. Kita bisa memang menggunakan NSAID, ya, NSAID, dan tadi ya pemilihannya selain berdasarkan respon pasien, juga karena nyeri kronik ini adalah jangka panjang, kita berbicara juga mengenai safety gitu ya, terutama di saluran pencernaan dan efek kardiovaskular. Apoteker di sini sangat berperan dalam komunikasi ya. Ketika kita bisa menjadi komunikator yang ulung, itu akan meningkatkan outcome dari pasien gitu ya, penggunaan analgesiknya bisa lebih aman dan tepat, dan tentunya juga akan meningkatkan kepuasan pasien. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, rekan sejawat sekalian atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator Bapak Apoteker Rudi Hendra. Terima kasih. NSAID therapy in the treatment of osteoarthritis with hypertension. When considering NSAID therapy to control the pain and inflammation of osteoarthritis, it's important to assess your patient's risk factors. In this presentation, we will look more closely at the risk factors for cardiovascular disease.
Most cardiovascular risk factors, including hypertension, are modifiable with counseling, diet, exercise, and medication. Comorbid hypertension is particularly common in osteoarthritis. It's estimated that at least 40% of osteoarthritis patients also have hypertension. For these patients, both symptom relief and blood pressure control must be considered together. Remember that all NSAIDs can contribute to increased blood pressure to some degree, and that even small changes in blood pressure can have a substantial impact on CV risk for patients with hypertension. Recent data suggests that not all NSAIDs have the same effect on blood pressure. The Precision Ambulatory Blood Pressure Measurement Study was a sub-study of the Precision trial. In Precision, Celebrex, a COX-2 selective NSAID, was shown to be non-inferior for risk of cardiovascular events versus either ibuprofen or naproxen in arthritis patients with or at increased risk for CV disease. In the 4-month Precision ABPM trial, Celebrex demonstrated a significantly smaller change in 24-hour mean systolic blood pressure versus ibuprofen. Results were not significantly different for Celebrex versus naproxen and ibuprofen versus naproxen. In a post-hoc sub-analysis, Celebrex demonstrated a significantly lower proportion of patients with new-onset hypertension at month 4 versus ibuprofen and naproxen. With these findings, Celebrex is now the only COX-2 selective NSAID that has demonstrated similar cardiovascular risk to naproxen and ibuprofen. And Celebrex has also demonstrated a smaller effect on blood pressure compared to ibuprofen. So, when managing osteoarthritis and hypertension together, remember the importance of blood pressure control with NSAIDs. Oke, baik. Terima kasih Ibu Apoteker Yovita. Sangat menarik sekali dengan topiknya, dengan interaktif, video, dan pooling. Mengenai nyeri, mungkin kita semua sudah pernah mengalami nyeri dan pernah mengkonsumsi dengan obat anti nyeri, baik itu NSAID dan yang lain-lainnya, baik dengan berbagai macam gejala dan keluhan. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, Bu Yovita. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu teman sejawat apoteker. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Apoteker Muhammad Joko Susilo. Pertanyaannya tentang tata laksana pengobatan skala nyeri yang tinggi, tetapi memiliki riwayat penyakit GERD. Pola pengobatan bisa dimulai dari mana dulu? Terima kasih. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Apoteker Hendra. Terima kasih juga pertanyaannya Bapak Apoteker Muhammad Joko Susilo. Ini pertanyaannya menarik sekali gitu ya, karena kalau seperti ini kita bisa kembali lagi ke tangga analgesik yang tadi saya coba perlihatkan gitu ya, bahwa kalau pada nyeri-nyeri berat gitu ya, kita assess dulu nyerinya skala berapa, dan kita bisa mulai di situ ya, misalnya dari penggunaan NSAID, terus kemudian ditambah dengan adjuvan analgesik gitu ya, jika ada keterlibatan nyeri neuropatik di situ ya. Ketika masih belum tertangani, maka kita bisa tambahkan misalnya weak opioid atau opioid yang rendah seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketika dia punya GERD sendiri gitu ya. Nah, ketika punya GERD tadi kita lihat efek resikonya dia di saluran pencernaan seperti apa. Ketika tadi dia moderate risk gitu ya, bahwa dia pernah ulcus pepticum, tapi tidak sampai complicated, nggak sampai perdarahan gitu-gitu, kita bisa pilih NSAID yang non-selektif tapi ditambah dengan PPI, atau kita bisa menggunakan NSAID yang selektif COX-2 inhibitors monoterapi tanpa PPI. Tapi kalau misalnya dia sudah sangat tadi ulcus pepticumnya itu sampai complicated gitu ya, ketika kita harus memilih NSAID, kita bisa menggunakan yang COX-2 inhibitor plus PPI. Tapi ketika kita masih punya opsi, misalnya tadi ya opioid yang dosis rendah ini, soalnya permasalahan dengan opioid ini adalah yang pertama biasanya pasien nggak
tahan dengan efek samping seperti mual dan kemudian dizzy atau pusing berputar gitu ya. Ketika ini pasiennya adalah misalnya pasien-pasien pasien-pasien yang sudah geriatri, ini juga agak PR ya, karena takutnya mereka jatuh akibat dari dizzy-nya itu. Jadi kita agak timbang-timbang sih, tapi ketika kita mau menggunakan NSAID, kita bisa bantu dengan PPI dan kita assess faktor resikonya seperti apa. Demikian. Baik, terima kasih jawabannya Bu Yovita. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari apoteker Syawal Pratama. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa ketorolax maksimal penggunaannya adalah 5 hari, karena akan meningkatkan risiko pendarahan pada pasien. Bagaimana caranya memberikan pengertian pada dokter maaf, yang tetap ingin memberikan ketorolax pada pasien yang nyeri kronis, karena menurut dokter pasien nyeri berat dan efektif dengan ketorolax. Silakan. Terima kasih Pak Apoteker Hendra. Pak Apoteker Syawal, saya sangat setuju sekali. Ini pertanyaannya bagus sekali karena ini memang yang terjadi gitu ya. But anyway, kalau untuk dikatakan ketorolax di sini tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari, itu sudah tercantum di dalam product information dari semua brand ketorolax yang saya tahu gitu ya. Jadi apa? Sebenarnya kita punya semacam payung hukum gitu untuk nggak cuman dari sisi jurnal gitu ya, bahwa kalau lebih dari 5 hari begini, enggak. Ini udah ada payung hukumnya. Kenapa? Karena leaflet-leaflet itu semuanya sudah disetujui oleh Badan POM gitu ya. Dan berarti kan di situ kita sebaiknya mematuhi gitu ya, ketika peringatannya atau warningnya tidak digunakan dalam 5 hari gitu ya, sebenarnya kita sebagai apoteker punya kekuatan hukum gitu. Jadi ketika sudah disarankan gitu ya, kita coba deh ya pelan-pelan gitu, kita sarankan, ya dok ini kan 5 hari nih. Kalau saya pribadi ya biasanya gimana kalau kita dan dokternya tetap kekeh gitu, mau pakai ketorolax gitu, saya biasanya sarankan untuk ya udah dok, gimana kalau misalnya ketorolaxnya kita bikin jika perlu aja. Jadi kita kan assess gitu ya. Jadi nggak rutin lagi nih dok gitu. Boleh nggak jika perlu aja, yang rutinnya kita tetap payungin gitu ya. Kita tetap kasih proteksi misalnya dengan paracetamol untuk pasiennya ini gitu. Namun ketika masih nggak bisa, pasiennya memang masih nyeri, pasiennya juga nggak bisa pakai opioid misalnya gitu ya. Saya biasanya menyarankan untuk switch ke yang lain selain ketorolax yang bisa digunakan untuk jangka yang lebih panjang. Dalam arti di sini ada studi-studinya, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada 5 hari. Gitu. Apalagi kalau pasien bisa minum per oral gitu ya, itu kan pilihan kita lebih cukup banyak gitu ya, NSAID per oral yang bisa digunakan lebih dari 5 hari. Dan jangan lupa kita tawarkan juga gastroprotector gitu, apalagi kalau pasiennya ada riwayat GERD. Dan satu lagi, kita bisa bermain dengan kebijakan atau policy dari rumah sakit. Ya, kalau Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit mungkin lebih akrab gitu ya, bahwa salah satu syarat akreditasi rumah sakit saat ini juga adalah kalau bisa rumah sakit itu punya yang namanya automatic stop order. Nah, jadi automatic stop order ini adalah ketika farmasi tidak lagi mensuplai obat gitu ya untuk diberikan ke ruang perawatan pada jenis tertentu. Nah, salah satunya kita bisa mulai dari ketorolax ini gitu ya, karena studinya sudah banyak dan seperti saya katakan tadi ya, di masing-masing leaflet juga dibilang cuma 5 hari. Jadi kita bisa sarankan kepada pihak rumah sakit, ini bisa dijadikan policy gitu ya, atau kebijakan dari rumah sakit, bahwa ketorolax ini kita masukkan ke automatic stop order, jadi setelah 5 hari, mau terus di-request pun farmasi nggak bisa. Gitu. Misalnya harus eskalasi ke tahap yang lebih tinggi lagi, misalnya ke direktur pelayanan medisnya. Mungkin pendekatan yang dari pengalaman saya pribadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Yovita. Ini masih ada lagi pertanyaan masih berhubungan sama ketorolax. Ini dari Ibu apoteker Feni. Saya mau tanya, pemakaian anti nyeri tramadol injeksi dengan ketorolax injeksi bersamaan apakah bisa? Yes. Terima kasih Ibu apoteker Feni. Nah, ini pemilihan analgesik gitu ya, kombinasi satu dengan yang lain ini memang cukup menarik gitu ya, dan seru sekali untuk terus dibahas. Tapi kalau kita balik lagi ke tangga analgesik yang tadi dari WHO, ya, itu bisa digunakan di situ weak opioid, gitu ya, atau opioid lemah seperti tramadol digabungkan dengan NSAID gitu. Tentu kita harus memantau selain nyerinya pada pasien, juga adalah toleransi pasien terhadap efek sampingnya. Jika efek sampingnya bisa tertoleransi dengan baik, it's okay. Tapi basically nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka bekerja di atau memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Jadi memang bisa dikombinasikan. Berarti jawabannya bisa ya.
Bisa. Dikomunikasikan. Baik, lanjutnya itu dari Ibu Apoteker Devi Rosa, sepertinya Ibu. Bagaimana profil penggunaan anti nyeri kasus osteoartritis untuk pasien usia 60 tahun dengan masalah kardiovaskular dan saluran pencernaan? Penggunaan kombinasi tramadol dan paracetamol apakah lebih aman? Baik, terima kasih. Maaf, Ibu Apoteker Devi. Yang pertama mungkin kita lihat dulu ya tadi ya, masalah saluran cernanya di sini apa? Tadi kan ada ya kalau moderate risk dengan yang high risk gitu. Itu kita assess dulu faktor-faktor risiko apa saja yang dimiliki. Terus kemudian masalah kardiovaskularnya sendiri juga apa gitu, apakah gagal jantung atau ischemic problem gitu ya, pernah serangan jantung dan lain-lain gitu. Nah itu bisa membantu memilih, tapi secara general kalau misalnya ada pernah ischemic problem itu memang biasanya tidak disarankan menggunakan NSAID ya. Jadi bisa paracetamol bisa menjadi pilihan, opioid juga bisa menjadi pilihan. Opioid pun bisa, kalau misalnya dia lagi hospitalized, bisa menggunakan opioid yang kalau nyerinya akut gitu ya, masih ada tempatnya kok buat nyeri akut yang berat gitu ya, masih ada tempatnya untuk opioid yang kuat. Tapi kalau ini kan tadi katanya kasus osteoartritis ya, kita anggapannya dia adalah nyeri yang kronis gitu, maka bisa digunakan opioid rendah. Cuman osteoartritis ini ada keterlibatan inflamasi di situ. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Kenapa? Karena kalau dengan paracetamol dan tramadol itu untuk antiinflamasinya kurang dapat gitu. Jadi ketika bisa ditangani dengan paracetamol saja, mungkin paracetamol dulu saja. Dan mungkin NSAID-nya bisa topikal, itu juga bisa membantu. Demikian. Baik. Ini mungkin masih lanjutan. Ini Bu Yovita tadi kan berhubungannya dengan osteoartritis. Yes. Kemudian ini Bu Apoteker Maya Mazesta juga sebenarnya nanyanya tentang NSAID untuk osteoartritis, tapi dia juga bertanya tentang plus rheumatoid arthritis. Iya. Untuk Itu nyeri bagaimana? jangka lama ya, Pak Apoteker Hendra ya. Iya. Tadi ada beberapa penelitian ya, Ibu Apoteker Maya, untuk penggunaan NSAID nyeri kronis, terutama sesuai tadi dengan yang Ibu tanyakan, rheumatoid arthritis dan osteoartritis, itu memang contohnya tadi penelitiannya itu adalah pada celecoxib gitu ya. Celecoxib tadi ada penelitian yang sampai 20 bulan, itu masih cukup aman dia tadi dibandingkannya dengan, kalau saya nggak salah penelitian itu ibuprofen naproxen. Terus ada juga yang membandingkan dengan etoricoxib dengan diclofenac gitu ya. Ternyata masih cukup aman, Bu. Memang kasusnya adalah kronis seperti OA atau RA. Jadi masih ada tempatnya. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab ya dari Ibu kedua apoteker tadi dengan pertanyaannya. Ini kebetulan tidak ada namanya. Kebetulan tidak menyebutkan nama. Cuma ada nomor NA-nya saja. Ya. Jadi pertanyaannya gini, kalau untuk pasien gagal jantung, kadang dokter meresepkan meloxicam dan NSAID karena pasien merasa masih mengeluh sakit di dada. Itu kira-kira bagaimana? No. Ini definitely no sih ya Pak. Gagal jantung, hindari NSAID ya. So the thing is, gagal jantung, hindari NSAID, itu sudah berdasarkan guideline seperti itu. Nah, ini menarik. Nyeri dada. Oke, kalau nyeri dada, ini nyeri dadanya kenapa? Kalau dia karena angina, ya obatnya anti angina, gitu. Isosorbit dinitrat, gitu ya. Semua golongan nitrat lah ya, gitu. Itu nyeri dada. Kalau nyeri dada yang akut sekali, gitu ya, ya mending ke rumah sakit. Dilihat nih, jangan-jangan ada ini penyempitan yang udah sampai STEMI atau NSTEMI, ya kalau saat seperti itu obatnya bukan analgesik tapi intervensi terhadap si penyempitan di pembuluh darahnya itu. Jadi kalau dia specifically bilangnya nyeri dada, hati-hati ya, itu bisa jadi tanda-tanda angina ataupun NSTEMI ataupun STEMI. Jadi kalau udah seperti itu ya intervensinya lebih ke arah si jantungnya mau seperti apa. Tapi kalau nyerinya di daerah lain gitu ya, misalnya tadi ya balik lagi ya osteoartritis atau rheumatoid arthritis gitu ya, sebisa mungkin hindari NSAID, tapi jika nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi lain gitu ya, misalnya alergi ataupun tidak tahan terhadap efek samping analgesik lain, kalau dari penelitiannya masih ada tempat untuk celecoxib. Oke, baik, terima kasih.
Ibu Yovita. Ini dari apoteker Diana Avianti. Pertanyaannya, bagaimana cara apoteker membantu pasien menentukan level nyeri ringan, sedang, atau berat? Karena sifatnya sangat subjektif dari sisi pasiennya. Ini pertanyaannya juga bagus banget ya Pak Apoteker Hendra dari Apoteker Diana. Punten saya nggak menampilkan di slide saya, tapi Ibu Apoteker Diana dan Bapak Ibu rekan sejawat sekalian bisa googling gitu ya. Itu ada cara-cara assessment kita terhadap pasien nyeri untuk mengetahui nyerinya ringan, sedang, atau berat. Yang paling sering digunakan selama ini adalah dengan numerical scale. Jadi kita bertanya nih pada pasien, Pak, Bu, kalau nyerinya Bapak Ibu nilai, karena nyeri itu sangat subjektif. Kita nggak bisa mengukur nyeri kayak mengukur tekanan darah gitu kan ya Pak ya, langsung keluar angkanya gitu. Ini kan nggak bisa, subjektif sekali gitu ya. Ada pasien yang mukanya biasa-biasa aja tapi nyerinya luar biasa. Ada pasien yang udah jejeritan kayak apa gitu. Tapi padahal kalau kita lihat-lihat nyerinya, katanya nyerinya di lutut, tapi lututnya masih bisa digerak-gerakin, naik turun, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi biasanya kita bisa nilai dari yang paling sering digunakan itu adalah numerical scale. Jadi kita meminta pasien menilai nyerinya itu dari 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak nyeri, dan 10 itu sangat nyeri sekali sampai tidak bisa beraktivitas. Jadi 5, 6 itu adalah nyeri, ya masih bisa aktivitas tapi terbatas, kayak tiduran doang, atau bahkan duduk pun nggak bisa lama-lama. Nah, itu kita bisa menilai dari situ. Biasanya kalau 0 sampai 0, 1, 2, 3 itu masih bisa nyeri ringan, yang in the middle itu udah nyeri moderate, dan kalau udah nilai 8, 9, 10 itu udah nyeri berat gitu. Itu bisa. Yang kedua bisa juga dari activity chart namanya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya, ini pasiennya bisa beraktivitasnya sampai sejauh mana nih. Kalau dia bilang, iya nyerinya skala 10, tapi dia bisa jalan bolak-balik tanpa bantuan apapun, penyangga apapun, dan mukanya biasa-biasa aja, mungkin kita bisa bilang, oh ini nyerinya ringan sedang lah, gitu. Itu ada namanya activity rate. Sama satu lagi adalah menilai dari facial atau visual analog scale-nya pasien gitu ya. Itu ada gambar-gambar muka gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, kalau dia merintih banget sampai mengernyit-ngernyit gitu ya, itu biasanya ciri-ciri yang nyeri berat gitu, sampai merintih-merintih tuh. Tapi kalau yang mukanya biasa-biasa aja, mungkin nyerinya masih ringan sedang. Pertanyaan bagus sekali Bu Apoteker Diana, nanti bisa boleh disampaikan dicari juga. Berarti intinya kita tanya dulu ya, Yes, dari skala 0 sampai 10, kemudian bisa lihat dari ekspresi wajah, orangnya kesakitannya gimana. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Ini kebetulan sangat banyak sekali ini karena mungkin topiknya sangat menarik. Ya, logistik sih ya Pak ya. Ya. Topik kebangsaan kayaknya sehari-hari. Ini dari apoteker Sitkul Wafa. Pertanyaannya, tadi dijelaskan jika memiliki penyakit lambung kronis, terapi anti nyeri yang diberikan adalah COX selektif atau NSAID plus PPI. Bagaimana jika menggunakan kombinasi sukralfat plus NSAID? Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup bagus. Unfortunately, penelitiannya tidak banyak menggunakan sukralfat. Jadi, memang kalau kita berbicara di sini adalah untuk mengurangi efek samping di saluran pencernaan pada penggunaan NSAID, masih di PPI dulu sih, gitu ya. Memang sukralfat itu akan memberikan proteksi gastro, gitu ya. Karena si NSAID-nya menghambat prostaglandinnya, dia akan memberikan proteksi di gastrointestinal. Tapi unfortunately belum banyak penelitiannya, sehingga kalau kita berbicara evidence based, yang disarankan lebih ke arah proton pump inhibitor sih Pak. Bahkan seperti tadi yang saya sampaikan di slide gitu ya, antihistamin H2 seperti ranitidin pun efikasinya lebih kurang jika dibandingkan PPI untuk mengurangi efek samping NSAID. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan ini, mungkin agak banyak kasusnya kejadian di apotik atau di rumah sakit. Ini dari, tapi mohon maaf ini namanya nggak ada. Dari siapa? Hai Ibu Yovita, izin bertanya bagaimana cara mengkomunikasikan atau mengedukasikan untuk pasien yang alergi anti nyeri, sedangkan pasien sakit gigi. Karena sering banget pasien ke apotek dengan kondisi seperti itu tersebut. Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga challenging ya, karena selain menjadi obat yang paling sering diresepkan, NSAID juga menjadi salah satu golongan yang paling sering menimbulkan alergi. Nah, tapi balik lagi ya, memang
kadang-kadang ada pasien yang agak mix up antara alergi dengan efek samping. Jadi mungkin kita bisa perjelas terlebih dahulu. Bu, alerginya itu gimana? Kalau misalnya takutnya nih ya, yang disebut alergi kan tadi ya, NSAID itu kan bisa bikin gangguan saluran cerna. Iya, saya mual, muntah. Oh, oke. Tapi apakah gatel atau muncul ruam, merah, ataupun sampai kayak sesak napas gitu? Enggak sih, Mbak, gitu. Mungkin kita curiga bukan alergi. Terus kemudian ditanyakan lagi mungkin ya, apa namanya, alerginya itu terhadap analgesik yang mana gitu. Memang sih kebanyakan NSAID itu cross sensitivity gitu ya. Jadi kalau misalnya alergi terhadap satu NSAID, biasanya alergi terhadap yang lainnya juga. Kalau untuk kasus di gigi, jujur saya sendiri belum pernah membaca lebih banyak. Teman, kalau di sini yang kita pertimbangkan adalah untuk mengurangi nyerinya. Memang kalau untuk nyeri di gigi paracetamol kurang ya gitu. Mungkin kita bisa menggunakan I don't know, weak opioid biasanya ya, weak opioid seperti itu. Atau mungkin saya nanti harus cek lagi apakah kita punya tempat untuk steroid di sini gitu ya. Jadi yang lebih ke arah untuk mengurangi antiinflamasi. Tapi biasanya kalau pada pasien-pasien yang alergi NSAID biasanya kita mainnya di steroid sih. Bukan sesuatu yang the best gitu ya, karena pasiennya alergi, tapi di sini kita kejar efek antiinflamasinya. Mungkin demikian, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya nyambung juga sih pertanyaannya dari apoteker Suwadi Sidiono, tapi bukan mengenai sakit gigi. Tapi ini juga bagaimana pengalaman Ibu Yovita mengenai bagaimana menjelaskan efek samping atau side effect obat, terutama untuk obat-obat penghilangan rasa sakit. Baik, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya, karena menjelaskan side effects itu membuat kita para apoteker tuh sering ini ya Pak ya, berada di persimpangan jalan gitu kan. Di satu sisi kita harus menjelaskan, tapi di satu sisi aduh takut nih gitu pasiennya pakai atau enggak. Dari pengalaman saya pribadi, yang pertama adalah menjelaskan side effects itu enggak dengan nada menakut-takuti. Kalau kita pencermati yang video kedua tadi ya, itu kan dia nadanya nakut-takutin ya. Sementara kalau yang di video pertama, dia jelasin sih ada efek sampingnya, tapi terus kemudian dia memberikan solusi terhadap si efek sampingnya itu. Ya, ibuprofen tuh nggak bisa buat ini kamu, karena bisa menyebabkan nanti ginjal kamu menjadi lebih rusak. Coba deh pakai yang si Colpack-nya ini dulu. Nah, mungkin itu juga bisa kita sampaikan. Misalnya nih kalau pada anti nyeri gitu ya, Bapak, Ibu, ini memang bisa kadang misalnya NSAID gitu ya, dia menyebabkan rasa tidak nyaman di lambung seperti kembung atau bergas. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini nggak ada riwayat penyakit mah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya gitu. Terus misalnya kita juga bisa bilang kalau untuk obat nyerinya Bapak Ibu ini karena untuk misalnya nyeri akut gitu ya, nggak usah digunakan terus-menerus. Jika terasa nyerinya sudah hilang, bisa dihentikan. Tapi kalau misalnya dia pada pasien-pasien nyeri kronis, tolong dipantau. Misalnya kita bilang gitu ya, kalau misalnya ada gangguan di lambung, nggak enak perih-perih di lambung, tolong kasih tahu dokter ya. Atau ya misalnya dokternya udah langsung tahu dan langsung meresepkan PPI, ya kita bilang aja bahwa ini sudah dikasih obat untuk asam lambungnya gitu. Jadi tetap menjelaskan gitu ya, karena itu memang tugas kita sebagai apoteker. Cuman di satu sisi memberitahu gitu solusinya, atau how to reduce, how to recognize juga ya si efek sampingnya itu, bagaimana mengenali efek sampingnya, dan kalau terjadi apa-apa harus gimana dan seperti apa. Mungkin itu yang bisa membuat pasien agak sedikit lebih tenang. Oke, intinya komunikasi dan persuasif ya. Ya. Baik. Kita lanjut pertanyaan dari apoteker Vincent Reitama. Pertanyaannya, untuk pasien nyeri kronis yang memiliki alergi COX-2 inhibitor dan riwayat tidak patuh konsumsi NSAID non-selektif akibat efek samping pendarahan pencernaan, bagaimana penanganan nyeri pada pasien tersebut? Menurut beliau di video yang pertama lebih terjun dan melihat kondisi real pasien, jadi kita dia ada hubungannya dengan lebih care. Di video kedua kurang memberi informasi, keramahan juga kurang, padahal ramah bisa membuat pasien nyaman. Dari apoteker yang tidak ada namanya. Video kedua, biasanya kalau apotekernya udah mulai capek dan hampir jam selesai kerja. Makanya lihat jam ya, tadi dia bilang, I gotta get lunch gitu ya. Dia pengen cepet-cepet lunch, udah lapar gitu. Video pertama lebih empati.
Video kedua yang penting kerja, kata Ibu Apoteker Krista Deolia. Iya, gitu. Video pertama, apotekernya care dengan pasien, dikasih alternatif pengobatan. Yes, video pertama lebih perhatian, lebih nyaman. Yang kedua kurang care, yang kedua lebih cuek. Video pertama lebih care. Oke, kalau Bapak Ibu ada dalam posisi pasien, ini mungkin nggak usah bertanya lagi ya saya ya. Lebih senang punya apoteker yang mana ya Bapak Ibu? Apoteker yang pertama atau yang kedua? Of course ya, yang pertama ya. Tadi kita lihat ya bahwa apoteker yang pertama tuh solutif ya Bapak Ibu ya, dari beberapa tadi yang sudah disampaikan ya, solutif gitu, bahwa dia kepikiran, oh ya ini pasiennya itu ada begini itu ya. Memang kadang-kadang yang benar ya, video pertama dari apoteker Indra ya, kan pasiennya banyak riwayat penyakit gitu ya, jadi mungkin kalau kita sebagai apoteker gitu ya, cuman ya pokoknya dia mau nge-refill prescription, ini ada ibuprofen lah, pokoknya mah biar cepat gitu ya. Tapi ini kan enggak ya, dia sampai ingat-ingat lagi, tadi kan ada tulisan-tulisannya tuh ya, oh kalau lisinopril itu bisa bikin begini, nanti dia akan meningkatkan penyakitnya, akan meningkatkan efek sampingnya begini gitu ya. Terus kemudian, kalau yang video kedua tadi jelas nggak nyaman ya. Makanya ketika si ibu ditanya, do you have any other question? Ya saya juga kalau jadi ibunya, nggak udah mau pulang aja gitu ya. Nggak peduli lah gitu, mau gimana juga. Terus kayak tadi kan ini pokoknya lisinopril take one time a day gitu, padahal ibunya jelas-jelas sudah lebih tua ya. Mungkin ada baiknya kita lebih lebih pelan-pelan menjelaskannya gitu ya, dan juga nggak meremehkan ya gitu ya. Kan ibunya mana tahu ya apa bedanya efek samping sama alergi gitu ya, dia kan nggak kuliah kayak kita gitu ya. Maksudnya bisa dengan lebih jelas, reaksi alergi yang saya maksud di sini Bu adalah yang gatal, kemerahan, mungkin sampai sesak napas, pernah nggak Bu seperti itu? Oh kalau seperti itu nggak ada, oh baik gitu ya. Jadi bisa lebih care aja. Oke, terima kasih sekali untuk interaksinya di kolom chat. Kita lanjutkan. Nah, barusan ada yang bilang juga nih bahwa yang video nomor 2 terlalu akademis gitu ya, ibunya mana ngerti ya dia ngomongnya ya ini namanya lisinopril bisa bikin dry cough. Oke, dry cough dimengerti ya, and angioudem. Terus kalau angioudem kamu telepon 911. Wow, what is angioudem gitu ya, dia apanya tahu bulat, apanya tahu gejrot gitu ya. Jadi terus harus call 911 lagi gitu ya. Kayaknya kalau saya jadi pasien dibilangin kayak gitu sama apoteker, kayaknya nggak usah aku minum aja ya ini obatnya gitu, daripada saya call 911. Itu kan udah jelas-jelas sesuatu yang heboh banget gitu. Nah, sudah jelas di sini ya dari 2 video tadi bahwa apoteker sebagai komunikator itu sangat penting sekali perannya. Ketika seorang apoteker itu tidak memiliki skill komunikasi yang baik ya, unskilled communicator di sini, maka pasien adherence terhadap terapinya bisa lebih rendah ya, kayak tadi ya yang video kedua gitu ya. Lah orang dibilangin efek sampingnya bisa call 911, ngapain minum obat gitu ya. Jadi sedangkan kalau pada yang pertama yang dia berskill gitu ya, akan meningkatkan patient outcome. Udah jelas ya tadi ya bahwa si pasiennya dia bilang kan ya, saya nggak mau lagi nih kena masalah tambahan dengan ginjal saya gitu ya, karena karena apotekernya mengkomunikasikan itu dengan baik gitu ya, bukan nggak boleh pakai ibuprofen, percaya aku gitu, enggak gitu kan ya. Nah terus kemudian tadi udah jelas ya di yang video nomor 2 juga ya, akan menurunkan satisfaction atau kepuasan dari pasien. Itu kalau pasiennya habis itu disuruh ngisi kuesioner gitu ya, bagaimana penilaian Anda terhadap apotekernya gitu ya. Kalau 1 sangat tidak puas, 5 puas sekali, saya yakin dia ngisinya mungkin -1 gitu ya. Saking nggak puasnya misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang di video pertama kita lihat ya, pasiennya puas banget ya, meninggalkan dengan senyuman gitu. Terus juga dia tampak sangat berterima kasih gitu ya dengan apotekernya, satisfaction banget, dan saya yakin yang kayak gitu tuh pasti balik lagi tuh ke apoteknya. Kemudian tadi ya ada yang menyebutkan juga di kolom chat gitu ya, nggak sensitif apotekernya karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia nggak mengerti kebutuhannya customer apa. Sedangkan kalau pada video yang pertama dia sangat patient friendly. Nah, ini juga yang penting nih, kita nggak cuma berbicara buat pasien, tapi juga buat diri kita sendiri sebagai farmasis. Ya, ketika kita adalah seorang komunikator yang ulung, kita akan
bisa meningkatkan status kita sendiri sebagai farmasis, gitu. Bahwa kita bisa dipercaya untuk memberikan advice yang baik, bahwa kita dipercaya gitu ya, bahwa kita care tadi terhadap pasiennya, care, terus kemudian dapat memberikan info kenapa nggak boleh, kenapa boleh, seperti itu. Dan ketika kita sendiri bisa berkomunikasi dengan baik, pasiennya puas, pasiennya improve, outcome-nya meningkat, maka kitanya sendiri juga akan lebih puas. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa ya kayak gitu ya, rasanya tuh happy banget gitu ketika bisa menuntaskan sebuah masalah terkait obat yang dialamin pasien gitu ya. Kalau saya pribadi tuh kadang-kadang dibilangin makasih banyak ya Mbak, bantu banget, itu aja tuh udah sumringah banget gitu ya kayaknya. Jadi satisfaction sebagai kita apoteker. Dan kalau kita berbicara kan ya kita menjual jasa kita gitu ya, sebagai apoteker menjual barangnya obat, tapi jasa kita sebagai apoteker tentunya itu akan increase bisnis kayak yang saya tadi bilang ya. Pasti dia akan lebih senang balik ke apotek yang atau rumah sakit yang apotekernya penuh senyum, care gitu ya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini ada sebuah penelitian, kalau kita specifically berbicara peran apoteker dalam nyeri kronis, jadi ini adalah sebuah penelitian gitu ya, yang dimana dilakukan pada pasien-pasien yang menerima konseling dari apoteker, dan pasien-pasiennya ini punya nyeri-nyeri kronis non-cancer gitu ya. Nah, ternyata ketika pasien diminta untuk mengisi kuesioner tersebut, pasien itu merasa banyak dampak positif dari konseling dengan apoteker. Misalnya, mereka lebih ngerti kenapa saya harus minum obat ini. Kenapa ada banyak tipe-tipe obat analgesik, tapi saya minumnya yang ini dan yang ini. Kenapa tidak yang itu dan yang itu, kayak tetangga saya misalnya gitu. Mereka juga lebih mengerti efek samping dari obat-obatan yang mereka, obat-obatan analgesik yang mereka konsumsi, dan akhirnya mereka juga punya confidence terhadap obat-obatan mereka sendiri, dan confidence juga untuk meminum obat-obatan. Nggak lagi ada rasa takut, karena mereka sudah dijelaskan dengan baik efikasinya bagaimana, safety-nya bagaimana. Nah, kadang kita suka bingung ya, aduh, kita tuh sebenarnya harus memberikan edukasi pada pasien yang seperti apa sih? Nah, ini memang contohnya yang ada memang pada kasus-kasus diabetes ya, cuman ini kita bisa ambil gitu ya, kalau pasien terutama di Indonesia tuh sukanya edukasi oleh apotekernya tuh bentuknya seperti apa sih gitu. Nah, ternyata kalau pada kasus ini gitu ya, yang pertama disukai itu malah konsultasi. Kenapa? Karena bagi pasien gitu ya, ketika konsultasi langsung itu tuh mereka mendapatkan informasi-informasi tambahan, baik tentang penyakit atau obat yang mungkin belum tersampaikan oleh dokter. Ya, ini saya sendiri juga suka mengalami gitu ya. Tentunya waktu pada saat konsul ke dokter pasti dijelaskan obatnya, tapi mendalam tentang obat itu enggak gitu ya. Kayak ini harus diminum sebelum makan atau sesudah makan, atau kalau di rumah Bu disimpannya harus dalam kondisi begini. Ketika botolnya sudah dibuka dia hanya bertahan berapa lama gitu. Itu ternyata pasien lebih senang dengan konsultasi seperti itu, karena ada informasi-informasi tambahan yang mereka belum dapatkan atau belum disampaikan atau tidak sempat disampaikan oleh dokter. Dan bagi apoteker sendiri tentunya ya, yang namanya konsultasi ini merupakan bagian aktif dari pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian, yang by definition adalah pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab gitu ya, membantu memonitor kebutuhan pasien atau kepatuhan pasien. Dan pada beberapa pelayanan kesehatan mungkin ini sudah bisa dicas gitu ya, sehingga bisa menjadikan penghasilan tambahan buat apoteker. Nah, untuk yang ranking kedua setelah konsultasi, ternyata kalau pasien Indonesia itu senangnya diedukasi oleh apoteker lewat brosur atau leaflet. Ini memang cukup low cost ya, sangat bermanfaat kalau ada keterbatasan waktu atau jumlah apotekernya sedikit, dan mungkin tambahannya lagi adalah bahwa ada sesuatu informasi tertulis yang bisa dibawa pulang oleh pasien, takut-takutnya kan pasiennya lupa gitu ya di rumah. Kalau kita berbicara tentang apoteker di komunitas gitu ya, untuk penggunaan